Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1337. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga akan menjadi milik Anda. Semua barang di rumahnya secara alami akan menjadi milik Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Dan juga Jenderal Iblis ke-8, Jenderal Iblis ke-9, kata Jenderal Iblis pertama seraya melihat keduanya. "Yah, kami," kata kedua Jenderal Iblis itu. Dia langsung menjawab, "Klan Hiu Iblis sombong dan mendominasi di lautan Dewa Iblis dan mereka melanggar aturan duel. Kalian berdua akan segera pergi ke klan Iblis Hiu dan membunuh semua anggota klan Iblis Hiu yang tersisa. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk Jenderal Iblis ke-7 yang baru," kata Jenderal Iblis pertama. "Yah, baik," kata Jenderal Iblis ke-8 dan ke-9. Dia berteriak secara bersamaan. Mendengar itu di medan arena duel langsung ada kesedihan. Semua orang pun tahu bahwa klan Iblis Hiu akan berakhir. Pada tahun-tahun ketika Jenderal Iblis Hiu Hitam menjadi Jenderal Iblis ke-7, klan Iblis Hiu dengan ceroboh bertindak di lautan Dewa Iblis ini dan menyinggung banyak penguasa dan kekuatan iblis. Jika Jenderal Iblis Hiu Hitam masih ada, tidak apa-apa. Namun sekarang Jenderal Iblis Hiu Hitam telah meninggal. Secara alami klan Iblis Hiu-nya juga akan hancur dan langsung tertelan. Karena dunia iblis sangat kejam. Hal ini tidak mengherankan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah sikap dari Komandan Iblis pertama. Biasanya Jenderal Iblis pertama tidak perlu memberikan wajah terhadap Jenderal Iblis ke-7 sama sekali. Tetapi kali ini Jenderal Iblis pertama memberikan wajah kepada Jenderal Iblis ke-7 yang baru. Orang lain mungkin tidak tahu alasannya, tetapi Jenderal Iblis ke-5, ke-8, dan ke-9 yang memiliki hubungan yang baik dengan Jenderal Iblis pertama tahu bahwa ini adalah bantuan Jenderal Iblis pertama. Artinya Jenderal Iblis pertama juga cukup takut dengan Jenderal Iblis ke-7 yang baru ini. Qin Chen kemudian mengambil slip giok itu. Qin Chen merasakannya sedikit dan mengetahui pesan di dalamnya. Kemudian Qin Chen sedikit menundukkan tangannya kepada Jenderal Iblis pertama. Tetapi Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian Qin Chen langsung menuju ke Mei Yaoqing seraya berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Suara melesat. Qin Chen pun naik ke langit dan meninggalkan arena duel. Mei Yaoqing masih sedikit linglung saat ini. Dalam keadaan kesurupan, dia buru-buru melayang ke langit dan mengikuti sosok Qin Chen. "Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang?" tanya Mei Yaoqing. Setelah meninggalkan arena duel, dia mengikuti Qin Chen dari belakang dan Mei Yaoqing masih sedikit pusing. "Pergi ke istana Raja Iblis terlebih dahulu," kata Qin Chen. Dia datang ke pusat Pulau Hati Iblis dan tiba-tiba sebuah bangunan megah muncul di depan matanya. Rumah besar itu berdiri di atas Pulau Hati Iblis seperti sebuah istana. Inilah rumah Raja Iblis dan tempat paling berwibawa di wilayah Laut Iblis ini. Setelah Qin Chen datang ke rumah Raja Iblis ini, dia segera meminta rombongannya untuk memimpin Qin Chen menjalankan tugasnya. Jenderal Iblis baru akan mempunyai tugas seperti itu. Orang-orang dari Mansion Raja Iblis tampaknya sudah mengetahui apa yang terjadi di arena duel sebelumnya, dan sikap mereka terhadap Qin Chen tidak terlalu sombong, dan mata mereka menatap Qin Chen dengan penuh kecemburuan. Karena Qin Chen berhasil diangkat sebagai Raja Iblis ke-7 hanya dalam waktu yang singkat. Jenderal Iblis Qin Chen itu telah menggantikan Jenderal Iblis ke-7 dan telah menjadi Jenderal Iblis ke-7 yang baru. Adapun rumah besar Qin Chen itu diatur di kediaman Jenderal Iblis ke-7 tempat Jenderal Iblis Hiu Hitam awalnya berada. "Sihir," gumam Qin Chen seraya memandang rumah Raja Iblis itu sambil berpikir. Dia awalnya mengira bahwa Raja Iblis Batu Hitam akan memanggil dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka akan begitu tenang sehingga Jenderal Iblis itu tidak memanggilnya secara langsung. "Baiklah, kalau begitu tunggu," kata Qin Chen. Dia membuat seketas senyuman di sudut mulutnya. Qin Chen pun berbalik dan meninggalkan rumah Raja Iblis, dan Qin Chen pun menuju ke kediaman Jenderal Iblis ke-7. Rumah Jenderal Iblis ke-7 itu terletak di lokasi yang agak sentral di Pulau Hati Iblis. Itu menempati area yang luas dan dapat dianggap sebagai tempat yang sangat megah di Pulau Hati Iblis.
Tentu saja sebagai patriark klan Iblis Yu, Jenderal Iblis Yu Hitam biasanya tidak tinggal di rumah Jenderal Iblis ke-7, tetapi para penjaga di sini dan segala macamnya sudah tersedia. Begitu Qin Chen tiba di rumah Jenderal Iblis ke-7, sudah ada sekelompok master berdiri di gerbang rumah berlutut dengan satu kaki. "Tuan Jenderal Iblis ke-7, silahkan," kata pemimpin penjaga iblis rumah itu. Dia berkata dengan suara yang gemetar. Mereka bukanlah anggota klan Iblis Yu, tetapi mereka adalah penjaga iblis di Pulau Hati Iblis. Mereka diatur untuk melayani Jenderal Iblis Yu Hitam di kediaman Jenderal Iblis ke-7. Dan sekarang Jenderal Iblis Yu Hitam telah meninggoy. Secara alami masih duduk di Jenderal Iblis ke-7 ini di rumah besar ini. Mereka juga tahu segalanya tentang apa yang terjadi di arena duel sebelumnya, dan mereka sangat gugup dengan karakter pendatang baru. Qin Chen berdiri diam di gerbang rumah Jenderal Iblis itu, seraya memandangi para penjaga iblis ini dengan mata acuh tak acuh. Dia datang ke sini, tetapi dia sebenarnya bukan seorang Jenderal Iblis. Mei Yaoqing berdiri di belakang Qin Chen, jantungnya berdebar kencang, tetapi dia bingung. Melihat Qin Chen tidak berkata-kata, pemimpin penjaga iblis itu bahkan lebih tidak berani dan jantungnya berdebar kencang. "Mei Yaoqing," kata Qin Chen. Dia tidak melihat ke semua penjaga itu, tetapi Qin Chen melihat ke arah Mei Yaoqing. "Yah, tuanku," kata Mei Yaoqing. Dia berkata dengan keras. Dia telah sepenuhnya memasuki peran tersebut, meskipun dia bukan Jenderal Iblis, tetapi dia sekarang adalah pelayan dari Jenderal Iblis ke-7 Qin Chen, dan dia dapat dianggap sebagai penjaga rumah Jenderal Iblis ke-7. Orang-orang dari rumah Jenderal Iblis ke-7 akan diserahkan kepadamu untuk ditangani dan mengelola mereka semua. Dan kalian semua perhatikan perintah dari Mei Yaoqing, sementara aku akan beristirahat," kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. "Yah, baik tuanku," kata Mei Yaoqing. Dia pun mengangguk. Qin Chen melangkah ke rumah Jenderal Iblis yang megah itu. Ada tentara-tentara iblis yang kuat di kedua sisi rumah Jenderal Iblis itu. Mereka semua ditempatkan di sana. Ini milik Komandan Iblis ke-7. Qin Chen melirik mereka semua, tetapi mereka hanyalah ahli yang mulia yang merupakan tentara iblis biasa. Tentara iblis biasa ini, Qin Chen secara alami tidak akan memperhatikan mereka dan bahkan tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Qin Chen kemudian langsung maju dan melangkah ke kedalaman rumah Jenderal Iblis. Qin Chen kemudian masuk ke ruangannya. Tidak lama waktu berselang, ada suara langkah kaki di luar, dan Mei Yaoqing yang telah mengatur urusan luar, dia berjalan masuk ke tempat Qin Chen. "Masuklah, kamu tidak perlu bersikap sopan," kata Qin Chen. Suaranya terdengar. Dan Mei Yaoqing pun mengangkat langkahnya dan melintasi pintu aula dan muncul di ruangan Qin Chen. "Kekuatan magis di ruangan ini seharusnya memberimu referensi dan wawasan, kan?" kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Mei Yaoqing. Mei Yaoqing pun mengangguk karena koleksi dan teknik yang berada di sini ini memiliki banyak bantuan terhadapnya. "Oke, kalau begitu mulai sekarang ini akan menjadi milikmu. Anda tidak perlu mendapatkan persetujuan saya. Anda bisa datang ke sini sendiri dengan sesuka hati," kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan kepada Mei Yaoqing. Qin Chen sebelumnya telah membolak-balik keterampilan sihir di sini dan berkomunikasi dengan Lord of the Abyss. Keterampilan magis ini bukanlah hal yang mengejutkan, setidaknya itu lebih buruk daripada keterampilan Lord of the Abyss. Namun kata-kata Qin Chen itu seketika membuat hati Mei Yaoqing bergetar. Mei Yaoqing menunjukkan kegembiraan dan bahkan dengan rasa hormat dia berkata, "Yah, baik tuanku," kata Mei Yaoqing. Bukan latihan ini yang membuatnya bersemangat, tetapi sikap Qin Chen terhadapnya. Tanpa persetujuan tuannya, dia bisa melakukannya sendiri dan masuk ke sini sendiri. Dan dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Artinya, tuannya sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Mungkinkah? Kata Mei Yaoqing, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tiba-tiba pipinya terasa panas. Dan seluruh tubuhnya juga menjadi sedikit panas. Dia sesumbar bahwa penampilannya cukup bagus. Dia dulu berada di Laut Dewa Iblis. Mungkin tuannya tidak stabil waktu itu, jadi dia tidak tergoda oleh kecantikan dirinya sendiri. Namun sekarang tuannya telah menjadi Jenderal Iblis dan menetap di Pulau Hati Iblis. Mungkin saja tuannya ingin bermain dengannya. Karena jika tuannya ingin bermain dengannya, bagaimana mungkin dirinya bisa menolak? Tetapi Mei Yaoqing memiliki hati yang berbunga-bunga. Mei Yaoqing jatuh cinta untuk sementara waktu. Bagaimanapun, meskipun dia adalah anggota dari klan Iblis Ilusi, dia secara alami sangat menawan, tetapi dia juga masih perawan.
Namun meskipun dirinya masih perawan, tetapi dirinya secara alami tahu jika bertemu pria. Hal ini tampaknya tercetak dalam gennya, dan itulah alasan mengapa banyak klan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang sangat menyukai wanita dari klan iblis ilusi. Apa yang Anda pikirkan? Kata Qin-chen. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ah, tidak, kata Mei Yaoqing. Dia tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Meskipun saya seorang jenderal iblis, Anda akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di kediaman jenderal iblis ini di masa depan, kata Qin-chen. Ya baik tuanku, kata Mei Yaoqing. Dia buru-buru membungkuk. Oke, kalau begitu kamu bisa keluar, kata Qin-chen dengan ringan. Apa? Mendengar itu Mei Yaoqing pun terkejut. Tuanku, dia bahkan tidak meminta diriku untuk tinggal dan menunggunya di tempat tidur untuk melayaninya. Gumam Mei Yaoqing di dalam hatinya. Apakah ada hal lain? Kata Qin-chen yang mengerutkan kening dan menatap Mei Yaoqing. Tidak, bawahan akan pergi, kata Mei Yaoqing. Dia buru-buru memberi hormat. Dia melangkah mundur dan meninggalkan aula ini. Melihat sosok Qin-chen yang menjulang tinggi, dia tidak tahu seperti apa. Dia menghela napas lega dan beberapa merasa terganjal di dalam hatinya. Setelah Mei Yaoqing pergi, Qin-chen segera menutup kuil iblis dan lalu masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Nah, Qin-chen, setelah kamu datang ke dunia iblis ini, banyak waktu yang telah kamu buang secara sia-sia. Mengapa repot-repot membuang-buang waktu di pulau hati iblis ini? Kenapa tidak secara langsung saja mencari Raja Iblis dari Laut Iblis Dewa Kekacauan? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan bangga, kepalanya terangkat tinggi. Qin-chen menatap leluhur naga Hong Huang ini dengan wajah pucat dan tidak repot-repot untuk memperhatikan orang ini. Benda tua ini dengan sombongnya melanggar hukum sejak mendapatkan kembali sebagian besar kekuatannya. Tentu saja dengan kekuatannya dia memang memiliki kualifikasi untuk membanggakan, dan seluruh dunia iblis dapat mengancamnya. Tetapi bukan ini yang diinginkan oleh Qin-chen, karena meskipun leluhur naga primordial sangat kuat dan dia tidak terkalahkan, tetapi di dunia iblis ini, bahkan Xiaowei Supreme pun tidak berani masuk dengan gegabah. Dan setelah keberadaan dari leluhur naga Huang ditemukan, maka leluhur iblis abis pasti akan memimpin ahli yang kuat untuk menargetkannya. Pada saat itu, rencana Qin-chen untuk menyelamatkan Chen Sisi akan gagal sepenuhnya. Qin-chen kemudian mendatangi Lord of the Abyss seraya mengangkat tangannya, dan segera token jenderal iblis langsung muncul di tangannya dan dilemparkan ke Lord of the Abyss. Tuan, ini adalah, kata Lord of the Abyss. Dia merutkan kening. Ya, perhatikan baik-baik token iblis ini, kata Qin-chen. Lord of the Abyss merutkan kening. Jejak kekuatan sihir segera memasukkan token iblis ini, dan tiba-tiba pupil matanya menyusut. Apakah itu batasan kegelapan? Ya, itu benar, kata Qin-chen yang mengangguk. Aneh, mengapa ada batasan kekuatan kegelapan pada token jenderal iblis ini? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dalam keraguannya. Ini juga aneh bagiku, dan aku menemukan bahwa batasan kegelapan dalam token iblis ini sebenarnya adalah batasan menelan, kata Qin-chen. Batasan menelan? Gumam Lord of the Abyss, matanya serius. Intinya token jenderal iblis ini, ketika jenderal iblis itu mati, cincin penyimpanan, asal-usul maupun semuanya, itu akan langsung terserap ke dalam token iblis ini. Mungkinkah ini dilakukan oleh leluhur iblis abis yang telah sepenuhnya bekerja sama dengan kekuatan kegelapan? Mustahil, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin-chen segera menoleh. Leluhur, dia tidak akan sepenuhnya berlindung kepada kekuatan kegelapan dan menjadi pengikut kekuatan kegelapan, kata Lord of the Abyss. Dia merutkan kening. Karena sejauh yang dirinya tahu alasan mengapa leluhur iblis abis dan kekuatan kegelapan bekerja sama itu hanyalah karena leluhur iblis abis ingin memanfaatkan kekuatan kegelapan. Tujuan dari leluhur iblis abis adalah untuk mencapai ranah transenden dan meninggalkan belenggu alam semesta ini. Sehingga leluhur iblis abis itu bekerja sama dengan kekuatan kegelapan. Pasti ada alasan lain, kata Lord of the Abyss. Dia sepertinya paling mengetahui leluhurnya, yaitu leluhur iblis abis. Sepertinya kita perlu menyelidikinya dengan hati-hati. Apapun yang terjadi pasti ada yang aneh dalam hal ini, gumam Qin-chen. Namun hal yang paling mendesak sekarang adalah melihat Laut Iblis Dewa Kekacauan tingkat yang lebih tinggi melalui Raja Iblis Batu Hitam dan mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Selanjutnya Qin-chen meninggalkan dunia kacau cakram Gyo Qiankun dan Qin-chen terus tinggal di rumah Jenderal Iblis ke-7.
dan Qin Chen berlatih diam-diam. Dia percaya bahwa Raja Iblis Batu Hitam akan segera bertindak. Bagaimanapun urusannya sendiri sedang berkecamuk di Pulau Hati Iblis, dan ketika dia sedang berduel waktu itu, Qin Chen jelas-jelas merasakan sebuah napas datang ke arena duel, dan bahkan memberikan instruksi kepada lelaki tua pemandu arena duel. Dia tidak percaya bahwa Raja Iblis Batu Hitam bisa tetap tenang. Sungguh, keesokan harinya, sekelompok penjaga iblis yang kuat langsung datang ke rumah Jenderal Iblis ke-7 Qin Chen. Tuan Iblis mendapat perintah, panggil Jenderal Iblis ke-7 untuk datang. Suara nyaring bergema di seluruh dunia. Akhirnya sampai, kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis di rumah Jenderal Iblisnya. Dia berpikir bahwa Raja Iblis Batu Hitam akan begitu tenang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan menahannya selama sehari. Ledakan Qin Chen melonjak ke langit. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya, tetapi dia pergi ke rumah Raja Iblis sendirian. Penjaga iblis yang datang untuk menyatakan perintah itu melirik ke arah Qin Chen lalu berbalik dan pergi memimpin jalan. Setelah beberapa saat, Qin Chen datang lagi ke rumah Raja Iblis. Kali ini rumah Raja Iblis tampak sedikit berbeda dari kemarin, dan ekspresi semua orang cukup serius. Ketika penjaga iblis ini membawa Qin Chen ke rumah Raja Iblis, sekelompok orang kuat datang dan menghentikan Qin Chen. Berhenti, kata pemimpin tim itu dengan dingin. Ternyata itu adalah seorang wanita. Dan dua penjaga iblis di belakangnya juga nampak adalah wanita. Saya telah melihat petugas Raja Iblis, kata penjaga iblis yang memimpin Qin Chen itu. Dia buru-buru membungkuk dan kemudian memperkenalkan Qin Chen. Kenapa kamu tidak tunduk kepada pelayan iblis ini? Kata penjaga iblis itu kepada Qin Chen. Namun kemudian Qin Chen berkata dengan ringan, kamu adalah pelayan iblis, sedangkan aku adalah Jenderal Iblis. Mengapa kursi ini harus memberi hormat kepadamu? Kedua penjaga iblis di belakang pelayan iblis itu nampak marah. Akan tetapi kemudian pelayan iblis itu pun menghentikan mereka berdua. Dan Qin Chen ini yang merupakan Jenderal Iblis ke-7 itu adalah Jenderal Iblis pertama yang tidak menghormati mereka sebagai pelayan Raja Iblis. Ayo pergi ikuti aku, kata pelayan iblis itu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas maju dan dengan cepat memasuki kedalaman rumah Raja Iblis. Qin Chen kemudian mengikuti para pelayan Raja Iblis itu. Qin Chen masuk lebih dalam. Di rumah Raja Iblis ada formasi iblis yang tertinggal di mana-mana. Formasi ini sangat dalam. Dan setelah berjalan lama, Qin Chen akhirnya sampai ke dalam rumah Raja Iblis Batu Hitam. Kedalaman rumah Raja Iblis ini sangat berbeda dengan gaya rumah para Jenderal Iblis. Hal itu membuat Qin Chen cukup terkejut. Setelah beberapa saat, Qin Chen datang ke sebuah kolam di kedalaman rumah Raja Iblis. Di pinggir kolam terdapat pendopo-pendopo. Saat ini di luar pavilion terdapat sekelompok orang kuat dengan aura yang luar biasa, yang sebagian besar lebih kuat daripada Jenderal Iblis ke-7. Itu hanya kuat tetapi tidak lemah. Melihat pemimpinnya, mata Qin Chen berbinar, dan dia sebenarnya adalah Jenderal Iblis pertama. Dan di belakang Jenderal Iblis pertama ada Jenderal Iblis ke-5, Jenderal Iblis ke-8, Jenderal Iblis ke-9, dan Jenderal-Jenderal Iblis lainnya yang pernah Qin Chen lihat sebelumnya. Totalnya ada 9 orang. Ini, mengapa 10 Jenderal Iblis teratas ada di sini? Gumam Qin Chen, matanya berbinar. Qin Chen lalu berpikir. Segera setelah itu, pandangan Qin Chen pun tertuju kepada pavilion lagi. Qin Chen kemudian melihat tubuh berkelok-kelok di pavilion. Ternyata itu adalah sosok wanita cantik yang mengenakan jubah ajaib dengan punggung menghadap semua orang. Tangan halus, putih dan halus. Dan nampak tangan wanita cantik itu menaburkan makanan ke dalam kolam. Sementara di dalam kolam ada banyak ikan yang berlomba-lomba mencari makan. Ikan itu berwarna-warni dan sangat indah. Wanita cantik itu memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan, yang sepertinya tidak terlalu kuat. Tetapi di bawah aura ini, semua Jenderal Iblis yang hadir, termasuk Jenderal Iblis pertama, memiliki ekspresi yang sangat hormat dan bahkan tidak berani melihat ke sosok wanita cantik tersebut. Mungkinkah, gumam Qin Chen, dia memiliki beberapa tebakan samar di dalam hatinya. Tuanku Raja Iblis, Jenderal Iblis ke-7 telah dibawa ke sini, kata pelayan iblis terkemuka. Dia membungkuk seraya memberi hormat. Mendengar perkataan itu, Qin Chen pun sedikit terkejut. Ternyata Raja Iblis Batu Hitam merupakan seorang wanita cantik yang di luar dugaannya. Selain itu, aura Raja Iblis Batu Hitam ini juga terdeteksi oleh Qin Chen sekaligus, yaitu merupakan ranah Tianjun. Tebakan Qin Chen sebelumnya memang benar. Raja Iblis itu adalah Master Tianjun. Oh,
kata Raja Iblis itu. Dia yang mempesona melemparkan semua umpan di tangannya ke dalam kolam. Sebelum kemudian Raja Iblis itu tersenyum tipis lalu berbalik, dan sepasang mata indahnya tiba-tiba tertuju kepada Qin-chen. Dalam sekejap semua orang merasakan matanya bersinar. Qin-chen pun segera merasakan bahwa Raja Iblis Batu Hitam ini sebenarnya memiliki pesona yang lebih mempesona daripada Miao Qing dari ras iblis ilusi. Saya telah melihat Raja Iblis, kata Qin-chen. Apakah kamu Jenderal Iblis ketujuh yang telah membunuh Jenderal Iblis Hiu Hitam? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Qin-chen kemudian melipat tangannya, ekspresinya tidak rendah hati ataupun sombong. Ya, tepat sekali. Saya telah melihat Raja Iblis, kata Qin-chen. Qin-chen memiliki penampilan yang arogan dan nada yang tenang. Qin-chen tidak sombong, tetapi Qin-chen juga tidak hormat. Hal ini pun segera mengubah warna semua orang yang hadir. Apakah itu Jenderal Iblis pertama ataupun Jenderal Iblis lainnya? Mereka memiliki wajah yang berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Jenderal Iblis ketujuh yang baru ini memiliki sikap seperti itu kepada Raja Iblis. Kamu mencari kematian. Ledakan. Hamba iblis ini akhirnya tidak bisa menahan diri dan langsung menampar Qin-chen dengan telapak tangan. Hamba iblis atau pelayan iblis itu memiliki wewenang untuk melayangkan telapak tangan untuk memberi pelajaran kepada Qin-chen atas ketidaksopanannya kepada Raja Iblis. Saya harus mengatakan bahwa basis kultivasi penjaga iblis ini cukup luar biasa dan dia juga merupakan Master Tianjun setengah langkah. Meskipun aura pembunuhnya lebih lemah daripada Jenderal Iblis Hiu Hitam, tetapi basis kultivasinya tidak buruk sama sekali. Menghadapi tamparan tiba-tiba dari petugas iblis itu, ekspresi Qin-chen tetap tidak berubah. Tetapi Qin-chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan segera energi pedang pun tersapu dari tangannya. Boom! Kemudian telapak tangan dan energi pedang itu bertabrakan. Seketika kekuatan telapak tangan pelayan iblis itu langsung terbelah seketika. Dan kekuatan pedang yang menakutkan tercurah dalam sekejap, menghantam pelayan iblis itu, menghancurkannya seketika. Dirinya pun muntah darah dan segera berlutut di tanah dengan satu lutut. Kamu berani melakukannya padaku. Kamu sangat berani, kata pelayan iblis itu. Dia sangat marah dan dia meraung dengan getir. Qin-chen ini sangat berani melakukan sesuatu kepadanya bahkan di hadapan Raja Iblis. Jenderal Iblis pertama dan yang lainnya juga nampak terkejut saat ini. Tuan Raja Iblis, kata pelayan iblis itu. Dia memandang Raja Iblis. Melihat kemudian Raja Iblis Batu Hitam melangkah maju. Sosoknya ajaib. Rok ajaibnya berkibar dan samar-samar dia bisa melihat kaki ramping dan sosok lembut. Raja Iblis Batu Hitam itu memiliki bibir merah dan matanya sepertinya berbicara. Meskipun Miao Qing adalah anggota dari ras iblis ilusi, tetapi dia jauh lebih rendah daripada Raja Iblis Batu Hitam dibandingkan dengan pesonanya. Raja Iblis Batu Hitam tidak hanya membuat orang merasa menginginkan perawatan darinya yang kuat, tetapi juga mengungkapkan aura maskulin seperti pahlawan wanita dengan sedikit aura perkasa dari ranah Tianjun yang kuat, membuat orang merasa agak jauh terbayang di luar nalar. Raja Iblis Batu Hitam itu melangkah maju 2 langkah. Dia duduk di kursi batu dengan bibir merahnya yang terbuka sedikit. Dia menatap Qin-chen dengan mata yang cerah. Di depan Raja Iblis ini, apakah kamu tidak takut menyinggung Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Saya datang ke lautan Dewa Iblis karena saya mendengar bahwa Dewa dan lautan iblis ini memiliki aturan yang ketat. Selama Anda memiliki kekuatan, maka Anda bisa melakukan apa saja. Dan kursi ini sebelumnya juga hanya mengajari pelayan iblis ini. Terlebih lagi kursi ini telah memberikan cukup banyak wajah kepada Raja Iblis dan tidak memperlakukannya dengan sangat berbahaya. Dan ini bisa disebut merupakan belas kasihan dari kursi ini, kata Qin-chen dengan ringan.